Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana kita memulihkan Wamena. Mas Jaka, kalau melihat pengalaman yang tadi daerah-daerah yang sudah sempat konflik, itu bukan 1 tahun 2 tahun memulihkannya. Dan kalau saya melihat di beberapa daerah itu, peran dari tokoh-tokoh masyarakat informal lah, yang sebetulnya kelihatannya lebih efektif daripada para pimpinan-pimpinan formal. Kalau melihat di Wamena ini, apakah itu yang memang juga harus dilakukan atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat peran tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh adat di Papua atau khususnya di Wamena itu kan sangat sentral ya. Mereka kan masih begitu patuh dengan ketua-ketua adat mereka. Jadi artinya kalau untuk kita menjalin kembali kebersamaan, ya tentu saja pemerintah harus melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, juga tokoh-tokoh masyarakat, karena mereka punya peran yang sangat penting. Mereka dipatuhi oleh masyarakat Wamena, sehingga apa yang dia katakan biasanya sangat mungkin itu akan dituruti. Dengan demikian, upaya untuk kembali memulihkan cedera atau luka psikis yang dialami oleh sebagian besar rakyat Wamena itu bisa dengan cepat dipulihkan. Meskipun harus kita akui itu butuh usaha ekstra keras. Karena kalau kita lihat kan dampaknya kan sekarang luar biasa. Kalau tadi kita bilang secara fisik mungkin tidak terlalu sulit karena apalagi Presiden sudah menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan rehabilitasi. PLN misalnya juga sudah memulihkan listrik, sudah pulih 100%. Kemudian juga sekolah-sekolah juga sudah mulai melakukan kegiatan belajar mengajar. Tetapi ini yang menjadi pekerjaan besar adalah memulihkan kembali perasaan atau merajut kembali kehidupan yang dulu tentram dan damai. Pertanyaannya adalah begini, Mas Jaka, kalau kita melihat kan sebenarnya petugas keamanan itu sudah diturunkan begitu banyak di sana, dan kalau kita melihat harapannya sih ke depan masalah keamanan ini tidak boleh lagi dikompromikan begitu kan, tidak boleh kemudian di masa depan kita melihat lagi ada orang-orang yang turun dari gunung, entah digerakkan oleh siapa atau kenapa, kemudian mengganggu lagi keamanan, karena kan awalnya itu. Nah, ini bisa nggak kita pastikan? Ya, sebenarnya untuk mengatasi Papua itu agak serba salah ya. Yang jelas negara kan tidak ingin di Papua sebagai salah satu wilayahnya itu akrab dengan kekacauan, akrab dengan gangguan keamanan dan ketertiban. Makanya sampai sekarang juga masih di Papua, di Wamena aja masih ada sekitar 6.000 aparat keamanan tambahan untuk menjaga di sana. Dan itu sebenarnya wajar-wajar saja. Kalau toh ada anggapan atau tuduhan-tuduhan bahwa negara akan menerapkan pendekatan militer, itu kan tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Represif, dan saya pikir negara tidak perlu takut. Kenapa selama ini Papua akrab dengan gangguan-gangguan? Ya salah satunya menurut saya adalah karena kegamangan pemerintah dalam menegakkan hukum. Selama ini kita melihat para pengganggu keamanan di Papua atau pengganggu keamanan di luar Papua yang dilakukan oleh sebagian oknum-oknum orang Papua itu kan tidak terlalu tegas. Beberapa kali kita melihat ada insiden-insiden yang sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya, penyelesaiannya secara hukum. Saya pikir cara-cara seperti ini tidak boleh kita teruskan, karena kita harus betul-betul menyadarkan seluruh rakyat, termasuk rakyat Papua, itu bahwa kalau melanggar hukum itu harus ada konsekuensi hukum. Dengan demikian mereka akan sadar kalau toh mereka akan menuntut aspirasi, ya jalankan dengan cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum, tidak boleh melanggar hukum. Baik, Mas Jaka dan pemirsa, kita coba mendengarkan dulu bagaimana pandangan dari Rektor Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur Jayapura, Dr. Konstantinus Bahang, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Pak Konstantinus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih nih Pak sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia. Sebagai orang yang di Papua, kalau menurut Anda apakah memang ada masalah ketimpangan ekonomi? Karena beberapa orang mengatakan ada perbedaan status ekonomi antara penduduk asli Papua dan penduduk pendatang, yang kemudian ini tertanam atau tertimbun bertahun-tahun dan akhirnya dengan gampang dipicu atau dipakai oleh memang orang-orang yang memprovokasi. Bagaimana menurut Anda, Pak Kons?
Ya, kalau lihat dari segi ekonomi, kami di sini lebih menjelaskannya dari kata peminggiran masyarakat di sini. Peminggiran maksudnya bagaimana? Marginalisasi. Ya. Marginalisasi di sini maksudnya apa ya? Mereka tidak mendapat akses. Mungkin juga karena soal kemampuan atau soal keterampilan mereka, tapi Maksudnya akibatnya mereka memang maksudnya tidak untuk punya penduduk tempat. asli Papua begitu ya Pak Konstantinus ya? Iya, yang asli di Wamena begitu tuh, yang itu. Jadi mereka tidak kuat bersaing di pasar gitu. Sehingga mereka tidak dapat akses yang cukup untuk mengembangkan ekonomi mereka di situ. Jadi memang ada ya perbedaan status atau kondisi ekonomi yang kemudian juga akhirnya menjadi semacam bahan bakar untuk orang yang mau membuat kerusuhan di Wamena begitu Pak Kons? Itu ada, itu ada. Saya rasa mungkin itu situasi dasar masyarakat yang gampang dipicu. Karena memang mereka merasa bahwa mereka tidak mendapat akses itu, ya. Artinya pertokoan itu dikuasai oleh orang-orang dari luar. Gitu. Pertanyaan begini Pak Kons, kan pemerintah pusat sudah memberikan dana alokasi atau dana otonomi daerah untuk Papua yang jumlahnya besar sekali dan itu harapannya atau saya pikir tadinya itu adalah untuk saudara-saudara penduduk asli Papua. Itu apa tidak sampai begitu Pak Kons? Ya, sejauh pengamatan kami dan juga lihat evaluasi masyarakat sipil di sini, memang itu tidak sampai di bawah. Ya. Banyak kritikan mengenai pemakaian dana otsus di sini ya, bahwa tidak sampai dirasakan oleh masyarakat bawah, masyarakat kebanyakan. Yang paling dirasakan mungkin soal infrastruktur itu, tetapi kan yang diperlukan hari-hari kan bukan itu. Ya. Sehingga ya apa yang mereka perlukan tidak dipenuhi dan itu menjadi sentimen tersendiri bagi mereka untuk bereaksi. Ya. Pak Konstantinus kalau begitu begitu bukan Pak kecewa terhadap apa saja otonomi itu, tapi juga pemerintah yang memakai dana itu juga. Pemerintah daerah maksudnya ya Pak Kons ya? Iya, yang memakai dan bagaimana mengembangkan dana itu. Ya. Pak Kons kalau kita mau mencari dana yang ada seperti dana pemberdayaan kampung juga itu kan tidak dipakai dengan baik juga, artinya pendampingan pengolahannya sehingga betul-betul berdampak lama begitu. Pak Kons, kalau melihat sebetulnya beberapa tokoh adat Papua di Wamena mengatakan mereka sebetulnya sudah merasa sebagai saudara dengan penduduk pendatang dan mereka meminta tadinya bahwa penduduk pendatang tidak perlu keluar dari Wamena. Solusi Pak, dalam jangka pendek, menengah panjang untuk bisa membuat Wamena ini kembali merekat lagi persaudaraannya, tidak lagi melihat penduduk asli dan pendatang, seperti apa Pak Kons? Ya. Itu benar bahwa masyarakat asli merasa bersaudara ya. Dalam kerusuhan baru-baru kan mereka juga termasuk orang yang melindungi pendatang ya. Mereka juga merasakan ketakutan yang sama, mereka juga lihat pendatang takut dan mereka solidar satu sama lain untuk menghadapi situasi itu. Dan memang menurut saya ya langkah yang diambil sekarang yang memang benar bahwa ada pengamanan pos-pos tertentu dulu supaya tidak ada situasi yang semakin parah gitu ya. Tapi sesudah itu memang yang perlu dikembangkan lagi itu menghilangkan rasa curiga satu sama lain itu. Karena memang sekarang kan mereka tidak mengerti betul apa sebenarnya yang terjadi ya. Banyak sekali berita simpang siur, entah itu pengaruh hoax atau provokasi yang membuat mereka susah juga untuk mengerti. Ya. Dan ini membuat ketakutan antara mereka dan curiga satu sama lain. Dan menurut saya memang pemerintah setempat harus proaktif untuk bekerjasama dengan tokoh agama, tokoh adat untuk kembangkan terus-menerus itu dialog yang tadi dikatakan dialog konstruktif itu. Ya, itu silaturahmi, kunjung mengunjung, ya mungkin acara bakar batu di sana, ya.
termasuk juga untuk seminar membahas apa sebenarnya yang terjadi, untuk memberikan informasi yang benar pada masyarakat tentang situasi itu mengkantor berita hoax. Semoga itu bisa dilakukan di Papua dan kita benar-benar berharap itu. Terima kasih Pak Konstantinus Bahang sudah bergabung bersama Editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi Pak. Kita akan bahas pendapat Pak Bahang ini, Mas Jaka, selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita membahas tadi apa yang dikatakan Pak Bahang, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Elisa. Pak Elisa, selamat pagi Pak. Ya, sekarang, Metro. Halo Pak Elisa, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya. 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 Mohon ini. Yang pertama, untuk memulihkan Wamena, iya. Pak. Yang pertama untuk memulihkan Wamena adalah bagaimana sekarang kita tolong ungkap dan dengan jelas 7 orang yang dinyatakan sebagai tersangka, siapa dia? Itu orang Papua ingin tahu siapa dia. Karena kita memiliki keterbukaan informasi publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010. Maksudnya yang di Jawa Timur ya Pak, maksud Bapak ya? Bukan, kerusuhan Wamena kan sudah ditetapkan. Oh, yang di 7 orang Wamena. tersangka. Oke. Itu penting, sehingga menjadi catatan. Yang kedua, bagaimana peran Menteri Luar Negeri untuk bisa berperan dengan Kementerian Kominfo untuk memutuskan mata rantai komunikasi dari negara-negara tetangga yang selama ini terus mengeluarkan provokasi-provokasi ke Wamena atau ke Papua. Sementara pertemuan PBB sudah jelas. Pertemuan hak-hak asasi manusia dunia di Jenewa sudah jelas. Iya. Ya, bagaimana supaya memutuskan mata rantai ikut campur dalam urusan rumah tangga pemerintah negara-negara lain. Itu hal yang penting. Okay. Yang kedua, terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang sudah memulihkan kondisi di Papua dengan mengangkat tokoh utama Papua atau putra terbaik Papua, Paulus Waterpauw, Kapolda Papua. Situasi sudah kondusif, kami lihat di gambar sudah mulai berdagang. Itu yang penting sekali, dan pemulihan kembali gitu. Dan tolong juga para eksodus itu kalau memang tidak penting, karena kami lihat Metro TV yang ungkapkan, terima kasih untuk saudara saya, wartawan Metro TV yang jago itu. Akhirnya terungkap bahwa kebetulan ada pesawat gratis, dia ingin jalan-jalan, dan itu masuk dalam kategori eksodus. Begitu ya Pak ya? Ya, kebetulan ada pesawat gratis, mumpung ada pesawat Hercules gratis. Kalau boleh Angkatan Udara hentikan penerbangan, dan sudah mulai dihentikan. Itu penting sekali. Dan yang terakhir, Bung Jaka, mohon maaf, saya menyampaikan sebuah syair dari ujung Banda Aceh sampai ke tanah Papua, ketorang semua bersaudara. Ya toh, dari ujung Banda Aceh, Indonesia rumah kita semua berkarya. Biar beda adat budaya, beda suku, beda agama, semua dalam satu rasa. Satu tanah tumpah darah, satu bahasa, Indonesia Manise. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Elisa di Manokwari, Papua Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Elisa ada Pak Ragil di Samarinda, Kalimantan Timur. Pak Ragil, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Mas. Ya, silakan Pak Ragil, pendapat Anda Pak. Bagaimana kita memulihkan Wamena pagi ini? Oke, pemulihan Wamena sebenarnya bisa dieliminasi dengan membuat infrastruktur, tidak hanya bangunan, tetapi organisasi masyarakat, terdiri dari Thomas, Todet, dan dari tokoh-tokoh pemuda yang lain, termasuk tokoh-tokoh yang di luar Papua. Seperti di Kalimantan Timur dulu tidak terimbas dengan Kalteng dan Kalbar. Nah, kita membentuk namanya SKPMKT, Forum Komunikasi Persaudaraan Antar Masyarakat Kalimantan Timur. Yang intinya itu ada beberapa tokoh, begitu itu meletup langsung tokohnya dipanggil di Tajak Rembu, kemudian mereka meredam sendiri-sendiri, akhirnya mereka tidak terjadi sampai ke Kaltim. Bahkan mereka yang mau eksodus ke Kaltim melakukan itu tidak bisa terjadi, karena apa? Ada FKPMKT tadi, ada tokoh-tokoh yang sudah meredam itu. Walaupun di Facebook, walaupun di WA dan sebagainya itu, tapi tidak tertutup
terkontaminasi itu, Pak. Dan alhamdulillah sampai saat ini sangat kondusif. Maka Pak Jokowi memilih Kalimantan Timur sebagai ganti ibu kota negara, saya pikir sangat tepat sekali. Dan ini perlu pemerintah memfasilitasi. Ada FKDM, Forum Komunikasi Deteksi Masyarakat Secara Dini, ada forum radikalisasi, ada lagi forum-forum yang sifatnya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Nah, itu saya pikir sangat penting sekali. Ketika itu terjadi letupan kecil, tokohnya langsung misalnya tokoh yang akan membuat perusuh itu dipanggil, Pak, tolong diredam dan sebagainya. Akhirnya terjadilah satu sinergi yang sangat bagus sekali. Bahkan polisi dan sebagainya harus tidak bekerja, artinya tidak melakukan hal yang sifatnya mendistorsi itu. Bahkan polisi malah membantu ini, Pak, membantu untuk bagaimana fasilitasi ini. Dan polisi tidak terjadi seperti penekanan dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Bahkan aparat malah Forum komunikasi sangat penting ya. Baik, terima kasih Pak Ragil di Samarinda, Kalimantan Timur. Terima kasih, selamat pagi. Di belakang Pak Ragil ada Ibu Upik di Jakarta. Bu Upik, selamat pagi. Pagi Bang Leonard dan Pak Jaka. Ini tutup poin aja karena tadi Pak Elisa sangat baik. 7 aktor ditangkap, oke. Kementerian antara Kementerian Luar Negeri dan Kominfo putus hubungan itu karena hoak itu masih, walaupun tadi Bapak Ragil itu juga bagus, pemuka agama untuk dikumpulkan dan menangkal hoak. Nah, yang lebih penting lagi nih, Exodus juga itu, Hercules, mereka kan mahal tuh. Nah, betul itu kata salah satu wartawan Metro TV yang mengungkap, ya mungkin Mbak Sapa itu memang kejadian, memang jadi mereka aji mumpung. Nah, menurut saya di sini adalah kehadiran negara. Kalau seandainya zaman dulu sudah ada DOM kan, kalau sekarang ini udah berdialog aja antar warga, antar pemuka agama. Kesbangpol dari Kementerian Dalam Negeri bekerja. Terus relawan-relawan yang numpuk di Jakarta katanya cinta Pancasila, cinta Indonesia. Coba kamu ke Pak Wamena dengan biaya dari mana? Kan mereka ini kalau ada gerakan pasti ada biaya-biaya yang dibutuhkan. Ya berkomunikasi lah Anda. Jangan cuma di panggung Jakarta, coba Wamena Anda merajut antar bangsa, antar agama di Wamena ini gitu. Jadi menurut saya saya yakin ini ada segelintir orang yang akan menggulingkan, ya elit ini menggagalkan tentang Pak Jokowi. Pak Jokowi saya tidak siapapun presidennya kalau sudah dipilih itu adalah absolut dan sudah mengeluarkan biaya banyak, bahkan nyawa banyak. Nah, sekarang hargai segelintir orang yang katanya Pak Elisa itu segera dibuka. Jangan ditutup-tutupin. Baik. Terima kasih Ibu Upik di Jakarta. Selamat pagi. Kita akan membahas semua pendapat ini selepas jeda. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, para penelpon termasuk juga tadi Pak Konstantinus Bahang mengatakan bahwa memang benar ada masalah sosial di Papua. Ada ketimpangan soal ekonomi, kemudian pendidikan, lalu soal komunikasi yang harusnya ditingkatkan, dan yang paling penting disorot oleh para pemirsa, peran pemerintah daerah juga. Bagaimana Mas Jaka? Ya, kalau soal ketimpangan itu adalah fakta dan itu sudah berlangsung sangat lama. Artinya kalau kita lihat Wamena itu kan sebenarnya bukan kerusuhan yang pertama. Tahun 2006 Oktober itu juga terjadi kerusuhan, waktu itu memakan korban 24 warga pendatang, 7 warga Papua. Dan lagi-lagi salah satunya soal ketimpangan antara pendatang dan penduduk asli. Kalau kita lihat perekonomian di Papua itu memang lebih banyak didominasi oleh para pendatang. Pusat-pusat perekonomian, toko-toko, kios-kios itu hampir semuanya milik para pendatang. Dan ini menurut saya adalah salah satu yang suatu saat itu bisa menjadi pemantik lagi terjadi kerusuhan, dan ini harus segera menjadi fokus utama, salah satu fokus yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain tentu saja harus ada penegakan hukum yang tadi kita bicarakan. Kalau kita lihat, yang pasti adalah
ketika ada pemantik sekecil apapun itu kan menjadi bara yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat dalam sosiologisnya di Wamena itu kan antara pendatang dan penduduk asli itu kan betul-betul rukun. Ketika kemarin terjadi kerusuhan itu kan banyak sekali warga pendatang yang diselamatkan oleh warga lokal. Bahkan di salah satu gereja itu menyelamatkan sekitar 400 pendatang. Pak Elisa tadi mengusulkan juga begini Mas Jaka. Menkominfo dan Menlu bekerja sama memutuskan jalur-jalur komunikasi dari beberapa negara yang memprovokasi terus masalah ini. Bagaimana? Itu bisa dilakukan tidak? Ya ini kan tidak, setiap ada kerusuhan di Papua atau gejolak di Papua itu kan tidak terlepas dari peran negara-negara asing ya. Atau bahkan juga peran dari tokoh-tokoh separatis yang sekarang mengungsi ke luar negeri. Kalau kita lihat beberapa negara di kawasan Pasifik itu kan begitu getol menyuarakan akan PBB untuk turun tangan menggelar referendum. Padahal PBB sudah tegas kemarin dalam sidang umum juga tidak ada satupun suara dari PBB untuk membahas soal Papua. Bahwa Papua itu kan sebenarnya sudah final menjadi bagian dari NKRI. Indonesia. Tetapi fakta bahwa masih ada kerongrongan baik dari dalam maupun dari luar itu harus kita akui dan itu harus kita cegah. Salah satunya itu soal penguatan diplomasi dan memotong rantai informasi dari luar yang cenderung memprovokasi. Saya setuju dengan usul dari Pak Elisa, Ibu Upi dan Pak Ragil bahwa penanganan Papua itu harus dari dalam dan dari luar negeri. Bagaimana membendung informasi-informasi yang sesat dari luar negeri itu sangat penting juga. Karena kalau kita lihat mereka kan selalu bekerja sama. Di dalam negeri mereka beroperasi, di luar negeri mereka juga mengkampanyekan bahwa negara ini melanggar HAM lah, melakukan kekerasan. Padahal itu kan tidak ada. Kalau toh ada, negara juga sudah melakukan tindakan, menindak mereka-mereka yang melakukan seperti itu. Permintaan Pak Elisa untuk membuka identitas siapa tersangka yang menimbulkan kerusuhan di Wamena itu bagaimana? Dan itu harus. Saya pikir negara harus transparan, aparat keamanan harus transparan. Sebenarnya mereka itu siapa? Seperti yang kita ketahui untuk kasus Wamena itu kan sudah ada 13, 10 sudah ditahan, 3 sementara menjadi DPO. Itu harus diungkap tegas. Begitu juga yang kita inginkan waktu kerusuhan di Jayapura beberapa waktu lalu. Sudah ada 33 tersangka dan saya pikir penindakannya itu harus benar-benar sampai menimbulkan efek jerah sampai tuntas. Karena kalau tidak kita khawatir akan terjadi seperti ini. Tapi yang paling penting menurut saya adalah bagaimana kita mengatasi persoalan utamanya di Papua. Salah satunya tadi ketimpangan. Ada opini yang menarik dari Rektor Universitas Cendrawasih. Ada 3 pendekatan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Untuk jangka pendek segera pulihkan perekonomian dan keamanan dan saling percaya di Wamena. Kemudian jangka menengah coba segera berikan lapangan kerja bagi penduduk lokal. Dan ketiga, ubah kurikulum pendidikan dengan menitikberatkan pada karakter moral dan kebersamaan. Pentingnya kebersamaan di dalam kerangka NKRI. Semoga yang kita sampaikan ini bisa menyumbangkan juga untuk pemulihan Wamena. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di sini. Mas, selamat pagi. Pemirsa, mengobati luka memang tidak bisa tiba-tiba, butuh waktu dan perhatian agar apa yang terkoyak bisa kembali utuh. Tapi kita percaya, sangat percaya bahwa Wamena akan segera pulih kembali seperti sedia kala. Ribuan orang memilih mengungsi, namun suatu saat mereka pasti kembali. Semoga itu yang terjadi. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.